Setelah kita mendapatkan nilai-nilai kekal yang di atas tadi, lalu bagaimana selanjutnya? Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tadi disuruh mencari, sekarang pikirkanlah. Pikirkanlah adalah pekerjaan dengan akal dan budi. Tapi bukan hanya diminta untuk berpikir-pikir saja dan menulis dengan kalimat-kalimat yang bagus akan 3 hal yang indah yang ada di atas yang menjadi nilai kekekalan. Tapi memikirkan juga berarti mengimplementasikan untuk benar-benar mengaktualisasikan dan benar-benar mengeterapkan dalam kehidupan kita. Dan untuk mengeterapkan dalam kehidupan kita, memang itu butuh sebuah perjuangan. Tidak mudah. Kadang keinginan daging lemah. Kita menjadi kalah. Dan oleh sebab itu membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk bisa mengeterapkan nilai-nilai yang kekal dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ada seorang ibu yang punya anak dokter dan sedang mengambil spesialisasi penyakit paru-paru. Dan saat ini kita tahu orang yang terkena COVID-19 adalah yang terserang paru-parunya. Dan dokter paru-parulah yang disibukkan untuk itu. Dan sebagai orang yang sedang belajar untuk mengambil spesialisasi paru-paru, dia tidak bisa lepas untuk juga ikut menangani pasien yang terserang COVID-19 ini. Si ibu ini seringkali menghantar anaknya kalau berangkat ke rumah sakit dengan air mata. Takut anak ini sakit dan mati. Sebab itu adalah anak yang menjadi harapannya. Sebuah pergumulan yang berat memang sebagai orang tua. Tapi pada satu saat si anak yang melihat mamanya menangis, melepas dia berkata pada mamanya, "Ma, tolong jangan melepas saya dengan air mata. Tapi lepaskan saya dengan sebuah kekuatan, pengharapan yang besar, dan doa yang benar. Saya telah memilih sebagai dokter karena itu saya harus melayani orang yang sakit. Saya tidak bisa lari dari itu." Dan mama itu berkata, "Tapi kalau kamu sakit, lalu kamu mati bagaimana?" "Ma, ingat, mengasihi itu bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran." Nah, oleh karena itu, saya akan bertindak melakukan kasih kepada pasien yang sakit itu, tapi saya juga akan memperhatikan protokol kesehatan dengan sungguh. Tidak sembrono, hati-hati. Dan ketahui, Ma, bahwa di dalam kehidupan ini kita punya pengharapan. Pengharapan yang bagaimana itu? Mari coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-24. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Nah, oleh sebab itu Mama harus punya pengharapan yang positif. Pengharapan yang baik. Pengharapan yang sungguh indah. Jangan khawatir dan jangan selalu takut. Dan pengharapan yang ada di dalam iman itu adalah sesuatu hal yang indah. Dan dikatakan juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi kita ini dipelihara oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Dan kita dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman. Berimanlah, Mama. Jangan takut. Jangan khawatir. Lepaskan aku dengan doa pengharapan. Dengan iman untuk melakukan tindakan kasih. Nah, ibu ini lalu berubah. Ibu ini lalu berbesar hati. Dan ibu ini lalu berkata dalam hatinya, aku bangga punya anak seperti ini. Seorang anak yang punya dedikasi yang tinggi dan dia benar-benar mempunyai cara hidup Kristiani yang luar biasa. Dan di dalam hal ini, mari kita juga bisa melakukan semacam ini di tengah keadaan yang berat. Tuhan memberkati.